datang di podcast Cari Tahu. Kali ini kita bakal ngobrolin sejarah yang penting buat Indonesia. Terkadang kurang dikenal secara mendalam. Kita akan membahas perjuangan pembebasan Irian Barat. Buat yang belum tahu, dulu Irian Barat itu bukan bagian langsung dari NKRI loh. Nah, di episode kali ini aku sudah mengundang tamu spesial yaitu Rapa. Halo Rapa, apa kabar? Halo Nurdin Holik, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Wah, tema hari ini sangat menarik dan penting buat kita kenang dan pahami lebih dalam lagi. Benar banget Jadi mungkin bisa dimulai dengan latar belakang Irian Barat. Kenapa sih waktu Irian Barat belum termasuk ke dalam wilayah Indonesia? Ya, jadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, kita langsung berusaha menguasai seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Tapi sayangnya Belanda masih menganggap Irian Barat sebagai bagian dari koloninya. Padahal wilayah ini secara geografis dan historis masuk ke Indonesia. Nah, konflik ini berlanjut ke tahap diplomasi. Jadi Rapah, awal itu lewat meja diplomasi dulu ya, di tahun-tahun awal pasca kemerdekaan. Betul, salah satu pertemuan besar saat itu adalah konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Di situ Belanda sempat setuju untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tapi ya, ternyata janji tinggal janji. Belanda nggak kunjung menyerahkan Irian Barat. Malah mereka terus menguatkan posisi mereka di sana. Waduh, cukup rumit ya Rapa. Pantas saja Indonesia mulai frustasi. Apakah dulu kan Presiden Soekarno ya kan? Apakah Presiden Soekarno langsung mengambil langkah militer setelah terjadi kejadian tersebut? Belum langsung militer sih sebenarnya. Soekarno mencoba jalur diplomasi selama beberapa tahun lewat forum internasional, bahkan sampai ke PBB loh. Tapi sayangnya hasil kurang menggembirakan. Akhirnya Indonesia mulai merasa bahwa mungkin diplomasi aja nggak cukup. Nah, disinilah muncul yang namanya Trikora ya. Bisa jelasin nggak apa itu Trikora dan kenapa Trikora ini menjadi momen penting? Jadi, Trikora atau Trikomando Rakyat ini adalah semacam perintah langsung dari Soekarno untuk membebaskan Irian Barat. Isinya sih ada 3 poin utama. Satu, menggagalkan negara boneka buatan Belanda di Papua. Yang kedua, mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga yaitu memobilisasi kekuatan untuk pembebasan Irian Barat. Jadi Trikora ini diumumkan pada 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta. Wow, berarti serius sekali ya langkah ini. Soekarno memang terkenal keras kepala kalau soal kedaulatan Indonesia. Bener banget. Setelah Trikora dikeluarkan, Indonesia langsung merancang Operasi Mandala. Nah, ini operasi besar yang melibatkan ribuan tentara dan peralatan militer yang canggih pada masanya. Operasi ini dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Soeharto. Wah, menarik juga ya. Ini kayaknya jadi momen penting juga ya buat Soeharto dalam karir militernya. Iya, Operasi Mandala ini memang punya efek besar buat Indonesia dan Soeharto sendiri. Konfrontasi ini bukan tanpa tantangan loh. Kita harus menghadapi Belanda yang didukung sekutunya. Bahkan ada ketegangan dengan negara-negara barat lainnya. Lalu apa yang akhirnya membuat Belanda menyerah dan bersedia berunding lagi? Setelah tekanan dari konfrontasi militer dan diplomasi yang terus-menerus, akhirnya PBB ini memediasi perunding antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1962, lahirlah perjanjian, yaitu Perjanjian New York. Sesuai perjanjian ini, Irian Barat diserahkan kepada PBB untuk masa transisi, sebelum diadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Wah, akhirnya ada hasilnya juga ya. PPRA ini sendiri gimana prosesnya? Jadi, PPRA dilaksanakan pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB sendiri.
Rakyat Papua diminta untuk memilih apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau tidak. Akhir-akhirnya mereka memilih untuk menjadi bagian dari NKRI, meskipun banyak perdebatan mengenai mekanismenya. Tapi dari sisi resmi sendiri, inilah momen di mana Irian Barat benar-benar jadi bagian Indonesia sendiri. Sungguh perjalanan yang panjang ya. Untuk menyatukan Irian Barat ke dalam Indonesia, menurut kamu apa makna terbesar dari peristiwa ini buat generasi sekarang? Buat saya sih, peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya kedaulatan dan persatuan. Perjuangan ini juga menunjukkan bahwa sebagai bangsa, kita punya tanggung jawab untuk keutuhan wilayah kita, tidak peduli seberapa berat tantangannya. Rapah, setuju nggak? Biar nggak bosan dengerin, mari kita ngomong-ngomong yang lebih banyak lagi. Kan mungkin banyak yang belum tahu ya nih ya kan. Kenapa dulu Irian Barat menjadi Papua dan nggak langsung masuk ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan? Wah, menarik banget nih. Jadi waktu Indonesia merdeka tahun 1945, kita kan langsung tuh deklarasi bahwa seluruh bekas wilayah Hindia Belanda itu bagian dari NKRI. Tapi Belanda itu nggak mau gitu aja melepaskan Irian Barat. Mereka beralasan walau wilayah ini punya karakteristik yang berbeda dan mereka masih punya tugas peradaban di sana. Tugas peradaban ya. Rasanya alasan Belanda ini kayak dibuat-buat banget. Emang apa sih yang mereka pertahankan di Irian Barat waktu itu? Sebenarnya alasan terbesar mereka sih soal sumber daya alamnya ya, terutama tambang emas dan tembaga yang luar biasa potensialnya. Posisi Irian Barat juga strategis banget secara geografis. Belanda waktu itu mungkin masih ngerasa punya kepentingan ekonomi dan politik di sana. Oh, aku paham. Jadi kalau di bahasa kasarnya Irian Barat itu semacam harta karun ya bagi Belanda. Dan mereka tuh kayak nggak pengen ngelepasin begitu aja gitu. Iya, bisa dibilang gitu sih. Ditambah lagi Belanda itu pengen menjaga statusnya sebagai kekuatan kolonial di Asia Pasifik. Jadi mereka waktu itu nggak cuma bertahan di Irian Barat, tapi mereka juga ngelobi di negara-negara lain buat dukung mereka. Jadi gimana respon Indonesia waktu itu? Apakah langsung mau ngambil langkah militer? Nggak langsung militer kok. Indonesia sempat jalan diplomasi dulu. Salah satunya lewat konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Jadi waktu itu Belanda sempat janji sih bakal lepasin Irian Barat. Tapi ya ujung-ujungnya janji tinggal janji. Mereka malah makin memperkuat posisinya di sana. Janji doang ya. Makanya akhirnya Indonesia mulai gerah dan mencari jalan lain. Betul, Soekarno waktu itu nyoba juga sih bawa masalah ini ke dunia internasional, ke PBB juga. Kita dapat dukungan dari beberapa negara di Asia dan Afrika. Tapi di sisi lain negara-negara barat lebih mendukung Belanda. Jadi Soekarno mulai pikir kalau diplomasi aja nggak bakal cukup. Wah, keren juga Pak Soekarno ya. Dan akhirnya kita sampai juga pada momen penting nih, yaitu pengumuman Trikora. Mungkin banyak yang belum pernah dengar, tapi nggak tahu detailnya. Sebenarnya apa sih itu Trikora itu? Ya, jadi Trikora itu singkatan dari Tri Komando Rakyat, sebuah perintah langsung dari Pak Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Intinya sih ada 3 komando utama: menggagalkan negara boneka buatan Belanda, mengibarkan merah putih di Irian Barat, dan juga memobilisasi kekuatan untuk pembebasan Irian Barat. Trikora ini semacam ultimatum buat Belanda bahwa kita udah siap banget nih buat ngambil alih secara paksa kalau mereka nggak segera hengkang. Keras banget ya. Berarti ini benar-benar nggak main-main. Serem banget sih. Lalu apa yang dilakukan Indonesia setelah Trikora diumumkan? Setelah Trikora sih Indonesia langsung mempersiapkan operasi Mandala yang dipimpin sama Mayor Jenderal Soeharto. Dalam operasi ini kita ngirim ribuan tentara dan perlengkapan militer yang canggih di zamannya.
Operasi ini disiapkan secara serius banget karena kita tahu lawan kita itu bukan sembarangan. Wih, keren juga ya. Gimana respon Belanda pada saat Indonesia sudah mulai menyiapkan kekuatan militer tersebut? Mereka sih cukup khawatir, apalagi ketika tahu Indonesia punya keberanian besar. Di sisi lain, tekanan internasional mulai muncul karena konflik ini makin serius. Dan Belanda juga mulai sadar kalau makin lama bertahan, biaya perang bisa makin mahal buat mereka. Wah, bener-bener jadi tensi tinggi ya. Pasti rakyat Indonesia waktu itu mendukung penuh nih. Benar, rakyat Indonesia semangat banget. Banyak yang jadi relawan dan dukungan datang dari berbagai daerah. Bahkan ada yang mengirimkan bantuan logistik. Semangat persatuan untuk membebaskan Irian Barat waktu itu besar banget. Setelah ketegangan itu, akhirnya muncul perjanjian New York ya. Nah, ini gimana sih ceritanya? Kok bisa terjadi? Nah, jadi kan setelah operasi militer dan tekanan dari dunia internasional, akhirnya Belanda mau duduk di meja perundingan lagi dengan mediasi dari PBB pada tahun 1962. Lahirlah perjanjian New York. Isinya Belanda akan menyerahkan Irian Barat ke PBB dulu untuk masa transisi, lalu baru diserahkan ke Indonesia kembali. Jadi Belanda nggak secara langsung menyerahkan Irian Barat ke Indonesia ya? Harus ke PBB dulu ya? Mengapa ada tahapan tersebut? Iya, tahapannya di bawah administrasi PBB dulu. Setelah itu baru diadakan yang namanya PEPERA atau Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969. Jadi PEPERA ini semacam referendum buat masyarakat Irian Barat. Apakah mereka mau bergabung dengan Indonesia atau tidak? Jadi hasil PEPERA itu memang suara rakyat Papua ya? Aku dengar ada kontroversi soal ini. Iya, kontroversi memang ada, terutama soal mekanisme pemilihannya. Tapi secara resmi hasil PEPERA menunjukkan kalau mayoritas memilih bergabung dengan Indonesia, dan hasilnya pun diakui oleh PBB. Kompleks banget ya. Tapi yang jelas secara resmi ini mengukuhkan bahwa Irian Barat jadi bagian Indonesia ya. Betul, meski ada kontroversi secara hukum dan internasional, Papua akhirnya jadi bagian dari NKRI sejak hasil PEPERA itu. Wah, ternyata penuh perjuangan panjang ya. Menurut kamu apa sih makna terbesar dari perjuangan pembebasan Irian Barat buat kita sekarang? Buat saya sih ini mengajarkan pentingnya kedaulatan dan persatuan. Perjuangan ini bukti bahwa kita sebagai bangsa harus berani mempertahankan wilayah kita, apapun tantangannya. Jangan lupa perjuangan ini melibatkan semua rakyat Indonesia, bukan cuma pemerintah ataupun militer. Iya ya, perjuangan ini benar-benar contoh nyata semangat gotong royong. Kalau dipikir-pikir, semua lapisan masyarakat ikut terlibat ya. Iya, rakyat, pemerintah, bahkan tentara, semuanya bergerak bersama. Ini nih yang bikin perjuangan pembebasan Irian Barat jadi momen yang sangat bersejarah buat Indonesia. Setuju banget. Perjuangan ini adalah bukti nyata semangat pantang menyerah bangsa kita. Ada pesan terakhir untuk pendengar? Ya, pesan saya sih semoga kita semua bisa belajar dari sejarah ini. Dan selalu ingat bahwa setiap jengkal tanah Indonesia itu berharga dan harus dijaga bersama-sama. Terima kasih banyak Rapa sudah berbagi pengetahuan hari ini. Benar-benar obrolan yang sangat berharga. Terima kasih juga ya Holik, senang bisa berbagi di sini. Dan terima kasih juga buat para pendengar kita yang sudah dengerin sampai akhir. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan selalu menghargai sejarah bangsa Indonesia. Karena untuk menyatukan bangsa Indonesia itu membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Sampai ketemu di episode selanjutnya.